Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang semakin berkecil hati kerana kamu menghindarinya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di kartu ini ya seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang semakin berkecil hati setelah kamu menghindarinya. Nah teman-teman, readingan hari ini bukan sekadar menarik energi seseorang yang kamu cintai ya. Nah, orang yang berkecil hati ini bisa menjadi siapa sahaja. Nah, ini mungkin ahli keluargamu, adik-beradikmu, sanak saudaramu, atau mungkin teman-teman, kawan rapatmu, sahabatmu ya. Seseorang yang berkecil hati setelah kamu menghindarinya. Okey teman-teman, kalian sesuaikan ini menarik energi siapa ya. Kita lihatkan seperti apa ciri-ciri orangnya. Okey teman-teman, let's see. Kemunculan hat. Nah, ini sekali lagi ya berkali-kali seseorang yang suka memakai topi. Nah, ini teman-teman orang yang suka memakai cap seperti ini ya. Baik seorang perempuan ataupun lelaki, itu kamu sesuaikan. Jikalau ini tidak berkaitan, mungkin teman-teman sempat menarik energi kamu sendiri ya. Mungkin kamu suka memakai topi seperti itu atau kedua-duanya. Teman-teman, seseorang ini jikalau menarik energi seorang pria, nah mungkin ya bermisai, berjambang seperti ini ya. Kamu sesuaikan mempunyai alis mata yang agak tebal. Baik seorang pria atau wanita yang suka memakai topi ya. Kita lihatkan lagi. Okey teman-teman, dia ini mungkin pasangan sahnya kamu, orang yang kamu cintai, sahabat baikmu seperti itu ya. Atau mungkin pimpinan kamu seperti itu. Okey teman-teman, brown eyes. Wow, sosok ini seperti mempunyai mata yang sangat khusus ya. Mungkin warna matanya, nah ini teman-teman sama ada berwarna coklat gelap ataupun coklat terang ya. Brown. Brown eyes teman-teman. Nah, kamu lihat di gambar ini, mungkin ada beberapa kenalan yang mungkin kamu tahu ya, matanya memang berwarna seperti di gambar ini ya. Okey teman-teman, kalian sesuaikan sekali lagi. Jikalau ini bukan menarik energinya, mungkin menarik energi kamu sendiri ya. Okey teman-teman, saya juga sempat merasakan daripada tatapan mata ini ya, mungkin seseorang ini mempunyai bentuk mata yang agak besar ya, dan juga mungkin orang ini apabila berbicara dengan kamu, dia tidak akan melirik matanya ke kiri dan ke kanan ya. Seseorang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan akan merenung setajam-tajamnya ke dalam mata kamu di saat berbicara. Nah, ini teman-teman mungkin sedikit daripada energi ini bisa membantu kalian ya untuk mengaitkan energi ini dengan seseorang. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Kemunculan neat menggambarkan seseorang yang mempunyai penampilan yang cukup rapi. Teman-teman, sebentar tadi saya sempat menangkap gambaran seperti warna biru tua ya, navy blue. Warna hijau, warna hitam. Nah, ini mungkin warna kegemarannya. Kalian sesuaikan navy blue, warna biru tua, warna hijau, atau mungkin juga warna brown ini teman-teman ya. Tetapi teman-teman, warna hitam itu saya merasakan sangat kuat ya. Entah favoritnya kamu atau favoritnya dia. Nah teman-teman, penampilan yang sangat sederhana tetapi sangat rapi. Nah teman-teman, lihatkan kepada gambarnya. Jikalau saya gagal untuk menjelaskannya, di gambar ini kalian boleh perhatikan, jikalau seorang wanita seperti di gambar ini mungkin mempunyai rambut yang panjang seperti di gambar ini ya, mungkin juga sangat suka berlengan panjang ya, mempunyai rambut yang seperti ini, a little wavy, penampilannya sangat rapi. Teman-teman, tidak kira lah ya pakaian apa pun yang dikenakan, tetapi menurut pandangan kamu, orang ini menjaga penampilannya. Walaupun sederhana tetapi kelihatan rapi ya. Okey teman-teman, nah kemunculan aktif menggambarkan beberapa di antara dia, khususnya seorang pria, mempunyai bentuk badan yang sangat mantap guys ya. Mungkin a bit masculine ya, seperti ada muscle ya, dan kamu dapat melihat seseorang ini benar-benar mungkin suka bersenam, suka berolahraga, rajin ke gym seperti itu ya, seperti di gambar ini. Teman-teman, jikalau kamu lihat ke arah bentuk badannya, nah ini kan terlihat fit-fit banget ya. Maka teman-teman, ini seperti seseorang pria atau wanita yang memang menjaga bentuk badannya. Nah, ini orang yang sangat rajin bersenam, suka berolahraga dan mempunyai gaya hidup yang sangat aktif.
Mungkin hari-hari bersenam, pergi ke gym seperti itu ya. Mungkin juga ada pertemuan di gym seperti itu. Okey teman-teman, kita lihat lagi. Kemunculan big eyes. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya. Memang dapat dirasakan melalui brown eyes ini. Sudah dapat saya tangkap energi seseorang yang mempunyai bentuk mata yang besar. Nah, ini teman-teman seperti anak patung ya. Rambut yang wavy, rambut yang ikal mayang, warna rambut yang benar-benar hitam ya. Dan juga wavy seperti ini mempunyai rambut yang lebat. Nah, ini teman-teman mungkin juga bentuk wajah yang agak bujur sirih dan mempunyai mata yang besar, bibir yang nipis. Teman-teman, kalian sesuaikan apakah dia ini perempuan atau lelaki ya. Kerana lelaki juga bisa memiliki rambut yang tebal ya, mata yang besar, bibir yang nipis. Maka kamu sesuaikan. Nah, ini teman-teman sekali lagi warna biru ini, warna biru, warna hijau, warna brown dan juga warna hitam ada kaitan dengan ciri-ciri orangnya. Nah, ini teman-teman big eyes ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan ciri-ciri yang lain. Kemunculan round face. Nah, ini teman-teman mungkin beberapa mempunyai bentuk wajah yang bulat. Nah, bentuk wajah yang bulat ini teman-teman selalunya awet muda ya. Tidak akan terlihat seperti usianya. Maka kalian sesuaikan, entah mengapa ya. Dari dalam banyak gambar-gambar yang keluar di sini, saya tidak tahu teman-teman ya. Gambar ini seperti sangat menarik energi seseorang. Mungkin beberapa di antara kalian yang menonton memang mempunyai wajah seperti ini ya. Mungkin juga dandanan rambut yang seperti ini. Saya tidak tahu kenapa teman-teman ya. Di sini kan banyak gambarnya, tetapi saya tertarik kepada gambar ini ya. Seolah-olah entah kalian yang menonton, seseorang yang berdiri dengan kamu yang mempunyai wajah seakan-akan di gambar ini. Nah, tidak ada kebetulannya, kalian sesuaikannya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihat ke arah kartu lain pula ya. Saya tidak akan menggunakan kartu ciri-ciri untuk menanyakan pertanyaan ini ya. Maka kita lihatkan apa yang sedang dia rasakan terhadapmu saat ini. Teman-teman, seseorang yang berkecil hati kerana kamu menghindarinya. Mungkin kamu sudah lama tidak mengabarinya, tidak berbicara dengannya. Nah, ini teman-teman, seiring berjalannya waktu, pengaruhnya terhadap dirinya semakin mendalam, semakin nyata. Maka kita lihatkan apa yang sedang dia rasakan terhadapmu saat ini. Dari segi emosi dan perasaannya ya. Sewaktu kamu menghindari, apa yang jadi padanya? Okey teman-teman, help from above. Wow, ini menggambarkan energi seseorang yang boleh dikatakan selalu berdoa, meminta petunjuk, meminta bimbingan untuk tahu dan pasti ya apa yang perlu dilakukan. Teman-teman, daripada gambar di kartu ini, seseorang ini mungkin mempunyai sisi spiritual yang tinggi, selalu berdoa, atau mungkin teman-temannya kerana ada alat muzik, the harp ya. Di sini, teman-teman, orang ini mungkin selalu memutarkan lagu-lagu kalian, bersenandung, menyanyi ya. Sesuatu yang ada kaitan dengan muzik, sewaktu merindukan kamu. Nah, ini kan ada gambar bulan yang menggambarkan mungkin kondisi sekarang ini kalian lagi diam-diaman. Nah, kamu kan sedang menghindarinya. Maka teman-teman, bulan ini juga mengindikasikan seseorang yang seolah-olah sedih banget ya, kerana dia tidak tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Mengapa kamu mendiamkan dia? Mungkin beberapa di antara dia masih bingung ya. Mengapa kamu menghindari, mendiamkan dia sudah begitu lama? Teman-teman, alat muzik ini menggambarkan jikalau mungkin ada lagu-lagu yang pernah di-sharing bersama, mungkin kamu dedikasikan, sosok ini masih lagi memutar lagu itu sewaktu merindukan kamu. Atau mungkin teman-teman, sewaktu bersenandung lagu ini dimainkan, nah ini seperti kamu juga bisa merasakan energinya. Dalam arti kata lain, dengan kemunculan help from above, teman-teman, orang ini sudah mulai berpasrah ya. Mungkin kerana kamu sudah agak lama menghindari dan mendiamkan dia. Maka dia tidak tahu lagi apa yang perlu dilakukan, bagaimana untuk memulai sesuatu, maka hanya sekadar mengharapkan petunjuk bimbingan dari yang di atas. Nah, ini energi seseorang yang mulai berpasrah. Seperti itu ya. Dia sebenarnya sangat merindukan kamu. Dan ada kesedihan di sebalik kartu ini, seolah-olah ya memberikan saya gambaran orang ini, beberapa di antara mereka ini ya masih mengharapkan kamu, masih mengharapkan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihat satu kartu dari pihak kalian pula ya. Dan apa yang sedang kamu rasakan padanya saat ini.
Teman-teman, saya perlu melihat dari sisi kalian ya. Mengapa dia bersedih di sini? Bagaimana emosi kamu ke dia? Kita lihatkan di sini. Say what you mean. Okey teman-teman, kamu di sini merasakan sosok ini tidak bersungguh-sungguh ke arah kamu ya. Mungkin dia sempat menunjukkan dia suka kamu, ada perasaan suka sama suka, tetapi kamu tidak pernah mendapatkan clarity, kepastian, kejelasan dari dirinya. Seolah-olah apa pun yang dikatakannya, dia tidak benar-benar bermaksud sedemikian ya. Yang berarti seperti mungkin kurang serius terhadap kamu dan tidak mengatakan perkataan dengan secara jujurnya. Maka kamu benar-benar tidak tahu ya, dia ini perasaannya kepada kamu seperti apa. Apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh ingin menjadikan kamu pasangannya atau tidak. Maka teman-teman, kamu berada di antara. Kamu benar-benar bingung dibuatnya ya. Apakah apapun yang dikatakannya benar-benar dimaksudkannya atau tidak. Maka di sini ada seperti energi yang cukup membingungkan kamu. Nah, jikalau ini berlanjutan, sudah pasti ya, kamu seperti udah malas ya untuk melanjutkan koneksi seperti ini kerana ini seperti hubungan yang tidak tentu arah. Maka jikalau kamu tidak memahami apa yang dimaksudkannya, lebih baik menghindarinya kerana kamu tidak tahu apakah orang ini benar-benar inginkan kamu, serius denganmu ataupun tidak ya. Jikalau ini menarik energi sahabat. Teman-teman, saya sempat merasakan mungkin ada janji, ada harapan yang sahabat kamu berikan ya. Tetapi teman-teman never follow through ya. Sesuatu yang dikatakannya tetapi tidak dilakukannya. Nah, ini membuatkan kamu mulai menghindari teman itu, menghindari sahabat itu. Jikalau ini menarik energi sahabat atau mungkin rakan sekerja ya, kalian sesuaikan. Tetapi jikalau ini menarik energi seseorang yang kamu cintai, teman-teman, kamu selalu merasakan ya, sosok ini seolah-olah tidak pernah serius terhadap kamu. Maka kamu udah malas ya. Ini kan gambar seorang gadis yang mulai menutup telinganya. Kamu tidak mahu lagi mendengarkan sebarang omongan dari dia. Kerana itu memang tidak ada kejelasannya. Okey teman-teman, under the deck, wow, di sini berbicara mengenai pride. Teman-teman, mungkin kamu menghindari seseorang yang sangat prideful ya. Menurut kamu orang ini mempunyai harga diri yang terlalu tinggi, terlalu arogan ya, terlalu menjaga image, terlalu ego, sehingga kamu benar-benar udah malas melayannya. Lelah banget ya untuk berdepan dengan seseorang yang terlalu arogan, terlalu prideful, membuatkan kamu merasakan lebih baik menghindarinya. Udah tidak tahan lagi ya berdepan dengan seseorang seperti ini. Nah, ini teman-teman mungkin juga seseorang yang mempunyai keegoan yang luar biasa. Okey teman-teman, kita lihatkan serba sedikit ya. Seperti apa energi hubungan kalian saat ini. Mungkin kartu-kartu ini juga akan mungkin sedikit sebanyak menjelaskan ciri-ciri orangnya dengan lebih jelas ya. Kita lihatkan seperti apa energi hubungan kalian saat ini. Apa yang sedang terjadi? Okey teman-teman, one-sided. Nah, ini teman-teman ada kaitan dengan kartu dari pihak kamu ya. Apa yang kamu rasakan dari dia memang tidak ada kejelasan. Kamu merasakan orang ini tidak pernah benar-benar memaksudkan apapun yang dikatakannya. Nah, ini one-sided, seperti seolah-olah hanya kamu yang bercerita, hanya kamu yang menjelaskan segala-galanya, hanya kamu yang memperjuangkan dia. Nah, ini teman-teman one-sided, berbicara mengenai hubungan satu arah. In other words, teman-teman, cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Nah, kalian sesuaikan ini energi sahabat, energi keluarga atau orang yang kamu cintai ya. Okey teman-teman, adventure. Wow, di awal hubungan bukan main lagi ya. Sempat merasakan energi petualangan cinta ya, sesuatu yang sangat seru. Tetapi teman-teman, seiring berjalannya waktu, kamu merasakan ini seolah-olah satu permainan baginya. Teman-teman, kamu merasakan kamu seolah-olah gagal ya untuk menstimulasi dia. Nah, orang ini mungkin orang yang cepat bosan ya, mungkin orang yang perlu distimulasi. Jikalau dia merasakan energi hubungan monoton, teman-teman, dia akan seperti cepat bosan dan mulai menghindar atau mendiamkan kamu ya. Tetapi di awal hubungan, wow, bukan main lagi teman-teman ya, adventure ya. Okey teman-teman, di sini kamu juga sempat merasakan kamu berdealing dengan seseorang yang suka melirikkan matanya kepada sesuatu atau seseorang yang cantik dan indah.
Teman-teman, ini baik seorang pria atau wanita. Nah, apabila melihat cewek yang cantik, cowok yang tampan, nah bukan main lagi. Walaupun di depan kamu, dia tetap melakukan itu. Maka pada kamu, teman-teman, ini bukan sekadar matanya yang merayau-rayau, melihat segala sudut ya, tetapi rasa hormatnya ke kamu. Teman-teman, jikalau seseorang itu menghormati kamu ya, walaupun sebagai teman, seharusnya ini tidak dilakukan depan-depan. Maka teman-teman, ini rasa hormat yang kamu rasakan ya. Kamu merasakan dia ini bukan sekadar melirik matanya ke kiri ke kanan, melihat kepada cewek-cewek cantik, cowok-cowok yang tampan, tetapi seolah-olah tidak mengendahkan perasaan kamu. Nah, ini membuatkan kamu merasakan agak kecewa banget ya. Dia ini mencari petualangan cinta di merata tempat dan tidak menghormati kamu. Nah, teman-teman, ambil kartu yang resonate sahaja ya. Okay, let's see. Energi hubungan lain, fasad. Beberapa yang lain, teman-teman, ini seperti menarik energi seseorang yang sebenarnya mencintai kamu, tetapi memakai topeng. Nah, ini energi yang sedikit berbeza dari energi tadi ya. Tetapi, teman-teman, dia memakai topeng ataupun tidak, jujur dengan perasaannya atau tidak berarti dia tidak melirikkan matanya ke kiri ke kanannya, maka mungkin juga kartu ini ada kesinambungannya. Teman-teman, orang ini mungkin tidak jujur dengan perasaannya sendiri ya, tetapi saya tidak mahu menafikan yang dia ini hanya melihat kamu. Nah, dia ini mungkin orang yang seperti kartu di sebelahnya ya, suka memandang kepada cewek-cewek yang cantik, tebar pesona, memandang kepada cowok-cowok yang tampan ya, berjiwa petualangan, menyukai kebebasannya. Ini membuatkan kamu merasakan hanya kamu sahaja yang seperti memperjuangkan cinta ini. Nah, ini kan one-sided ya, seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Teman-teman, jikalau benar cinta bertepuk sebelah tangan, lebih baik pergi ya. Maka kamu menghindarinya. Okey, kita lihat lagi ya. Energi hubungan kalian, temptation. Teman-teman, ini berbicara mengenai seperti kartu The Devil ya, godaan. Godaan yang sangat kuat ya. Di awal mungkin dia sangat tergoda dengan kamu, sempat memberikan kamu harapan ya. Kamu juga seperti hard to resist, sangat tergoda dengannya. Tetapi teman-teman, ini kan berbicara mengenai godaan ya. Maka teman-teman ini sama-sama tertarik tetapi pada waktu yang sama. Apabila berbicara mengenai temptation, apatah lagi ya, kartu ini mendampingi fasad. Yang berarti teman-teman, dia bukan sekadar tergoda dengan kamu ya. Apabila melihat ke arah cewek yang cantik, cowok yang tampan, dia juga akan tergoda. Orang yang tidak terlalu pandai mengendalikan emosi dan perasaannya. Mungkin sosok ini seorang pria atau lelaki yang sangat mudah tertarik dengan orang lain. Teman-teman, hubungan kalian selalu dihadapkan dengan ujian seperti ini. Kehadiran seorang cewek yang cantik, cowok yang tampan sepertinya akan menggoncangkan energi hubungan kalian. Nah, ini orang yang tidak tahan godaan seperti itu ya. Okey teman-teman, kalian ambil energi yang resonate sahaja ya. Okey teman-teman, complicated menggambarkan energi hubungan yang rumit. Teman-teman, beberapa di antara kalian di sini yang menonton hari ini mungkin menghindarinya. Nah, ini kan hubungan rumit. Tidak perlu dijelaskan lagi ya, cinta terlarang, cinta rahasia, cinta sembunyi-sembunyi, penglibatan orang ketiga, keempat, kelima, itu kalian sesuaikan. Tetapi dengan kemunculan complicated, menggambarkan complicated teman-teman, sesuatu yang rumit, sulit banget untuk dileraikan. Maka ini memang hubungan yang complicated, kamu memilih untuk menghindarinya. Bahkan tidak mahu lagi mendengar segala atau sebarang penjelasan dari dia. Teman-teman, heartbreak menggambarkan perasaannya saat ini. Apabila kamu mulai bertegas, tidak mahu lagi dipermainkan ya, atau bermain dalam permainannya dan kamu memilih untuk menghindar, memilih untuk pergi. Nah, ini teman-teman, baru dia sedar ya, yang diinginkan hatinya itu siapa, yang menjaganya itu siapa, siapa yang selalu berada di sampingnya untuk mendukungnya. Kemunculan heartbreak menggambarkan detik ini teman-teman, setelah kamu hindari, hatinya kecewa banget. Nah, ini sudah saya tangkap energinya dari kartu help from above. Yang berarti teman-teman, sosok ini sedang berdoa dengan sekuat-kuatnya dengan harapan diberikan kesempatan agar kamu akan kembali menyapa ya, mungkin berkomunikasi atau pergi mencarinya. Okey teman-teman, kita gunakan kartu ini pula ya. Teman-teman, seperti apa dampaknya terhadap dirinya seiring berjalannya waktu.
Nah, ini bagi kalian yang sama ada ya, baru menghindari seseorang ini, entah itu kawan kamu, sahabat kamu, sanak saudaramu, teman-teman, itu kalian sesuaikan. Orang yang kamu cintai ya, seperti apa dampaknya ke dia seiring berjalannya waktu. Kita lihat kan, selain daripada kekecewaan, selain daripada heartbreak, apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Wow, teman-teman, Two of Swords ya. Saya menangkap beberapa di antara dia ini turut mendiamkan diri ya, agak bingung, feeling lost. Teman-teman cuba mendengarkan intuisinya dan berfikir panjang ya. Apa yang sudah terjadi? Apa yang tersembunyi di sebalik semua ini ya? Dia sempat menyedari seperti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Sesuatu yang tidak jelas ya. Dia merasakan kamu bukan sekadar menghindarinya, tetapi kamu menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Nah, ini bisa dirasakan melalui intuisinya. Beberapa yang lain teman-teman sempat merasakan kamu mulai menutup akses, tidak lagi mahu berkomunikasi atau memblokirnya. Teman-teman perasaannya sangat-sangat bingung saat ini ya. Ada keinginan untuk berdamai dengan kamu, tetapi tidak mendapatkan kesempatan itu. Dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Kemunculan death menggambarkan kekecewaan hatinya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini setelah kamu hindari, mereka ini gagal pergi. Ya, bukan saja gagal move on, gagal pergi dari kamu. Maka teman-teman, ini mungkin menarik energi orang masa lalumu, atau jikalau ini baru terjadi, kekecewaan yang sangat mendalam, kekecewaan yang tidak bisa dicernakan. Orang yang gagal memproses ya perasaan mereka sendiri dan kecewa banget. Okey teman-teman, ada harapan seperti ada keinginan ya untuk mentransformasikan situasi, tetapi kamu tetap mendiamkan dia. Itu yang dirasakannya ya. Kemunculan di Empress teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang mengharapkan agar kamu kembali. Teman-teman, dia sangat merindukan kasih sayangmu, kelembutan kamu, perhatian yang kamu berikan. Mungkin selama ini teman-teman dia baru sedar memang tidak ada seseorang yang lain pun yang memiliki sosok keibuan, kebapaan seperti kamu yang selalu merawatnya. Nah, ini teman-teman apatah lagi ya, jikalau kalian di sini merawat seperti seorang bapa atau seorang ibu ya, mungkin memastikan dia makan, memastikan dia minum, memastikan kebutuhan sehariannya dipenuhi. Maka teman-teman, dia merasakan your role ya, tidak akan tergantikan dengan orang lain. Ya, saya merasakan sosok ini seolah-olah benar-benar merindukan kamu, sangat merasakan kehilangan kamu dan baru belajar untuk menghargaimu. Teman-teman, dia kecewa banget setelah kamu benar-benar menghindarinya ya. Kita lihat lagi. Okey teman-teman, Seven of Pentacles, sambil bekerja, sambil merenung ya. Nah, ini seperti orang yang walaupun sibuk dengan pekerjaannya, teman-teman masih ada waktu untuk merenungkannya apa yang sudah terjadi. Detik ini beberapa di antara mereka ini berusaha dengan segigihnya untuk memperbaiki kondisi finansial, mungkin untuk membuktikan kepada kamu ya. Teman-teman mungkin dia ingin memperbaiki kondisi finansialnya sebelum datang kepada kamu atau ingin membuktikan sesuatu. Teman-teman, daripada kartu ini saya menangkap seseorang yang sebenarnya sedang merencanakan sesuatu, tetapi mungkin belum ada keberanian untuk merealisasikannya, apapun yang direncanakannya. Detik ini teman-teman, saya menangkap setelah kamu hindari, energinya banyak difokuskan ke arah pekerjaan. Dan bahkan beberapa di antara dia ya, kehilangan kamu membuatkan dia kembali mengingati ibunya. Nah, jikalau sosok ini mungkin ya, orang yang sangat rapat atau disayangi oleh ibunya. Teman-teman, kehilangan kamu membuatkan dia seperti berfikir kembali ya. Selain daripada kamu yang memberikan perhatian, kamu kan seperti sosok ibu atau bapanya. Mulai merindukan ibu dan bapanya seperti itu ya. Okey teman-teman, wow. Ten of Pentacles. Mungkin beberapa di antara dia ini sudah sangat rapat dengan keluarga kamu ya teman-teman. Nah, ini beberapa yang lain mungkin menarik rakan bisnes ya, orang yang berurusan bisnes denganmu. Mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, kerjasama di antara kalian. Maka teman-teman, saya merasakan di saat kamu mulai menghindarinya, mungkin dia tidak mendapatkan bantuan keuangannya. Nah, ini orang yang menganggap kamu sebagai keluarganya atau mungkin ada urusan bisnes dengan kamu ya. Khususnya bagi kalian yang menarik energi rakan bisnes seperti itu. Maka teman-teman, di saat kamu mulai menghindarinya, nah dia tidak diberikan bantuan lagi. Maka di sini teman-teman dia sempat merasakan
seperti kerugian, kehilangannya, tidak lagi dibantu dari segi keuangan, kehilangan kamu seperti seorang keluarga, kehilangan sebuah kesempatan. Ini seperti koneksi yang semakin membuatkan hatinya merindukan kamu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Kemunculan Queen of Wands. Wow, teman-teman, seperti apa dampaknya terhadap dirinya? Seiring berjalannya waktu, dia merasakan kamu semakin berkeras untuk pergi ya. Ini bukan sekadar energi kamu yang menghindarinya. Nah, Queen ini tidak memandang ke arahnya, tetapi memandang ke arah sebelah kanannya. Nah, seperti gambar ini, seorang cewek yang menutup telinganya, teman-teman, detik ini kamu benar-benar keras hati, keras kepala, dan tidak mahu lagi mendengarkan dia. You are more in control. Teman-teman, kamu lebih terkendalikan dan kamu tidak mahu lagi melembutkan hati kamu untuk orang ini. Kerana kamu mulai merasakan perjuangan kamu itu tidak dihargai ya. Maka kamu dengan segenap hati mulai menganggapnya tidak lebih daripada seorang teman dan kamu berkeras dengan ataupun berpegang kepada pendirian kamu ya untuk tidak lagi melembutkan hatimu atau bersimpati dengannya. Teman-teman, di sini saya juga sempat merasakan beberapa di antara kalian ya, semakin kamu menghindarinya, di sini ada peningkatan diri, ada kepercayaan diri yang tinggi, dan saya menangkap seperti ada kemajuan dalam hidup kamu. Kamu mengejar ambisi kamu, lebih fokus ke arah karir, sementara dia teman-teman masih lagi menanti. Teman-teman, beberapa di antara dia ini mulai belajar ya untuk menjadi orang yang setia setelah kamu menghindarinya. Kemunculan Queen of Wands menggambarkan seseorang ini sangat mencintai kamu, sangat mengagumi kamu dan sangat memandang tinggi ke arah dirimu. Okey teman-teman, Three of Cups. Wow, saat ini teman-teman, dia bukan sekadar kehilangan kekasih, tetapi dia juga kehilangan seorang teman ya, dan mulai merasakan tidak mendapatkan dukungan kamu dan bahkan kalian tidak lagi bertemu seperti dulu. Maka teman-teman, ini seperti kehilangan segala-galanya. Kehilangan seorang sahabat, kehilangan seorang kekasih, kehilangan dukungan, kehilangan semangat dan selain daripada itu teman-teman, tidak ada pertemuan di antara kamu dan dia. Mungkin ada beberapa yang mulai membatasi ya. Apabila berbicara mengenai menghindari, maka sudah pasti ya, kamu tidak mahu lagi bertemu dengannya. Teman-teman, ini membuatkan dia merasakan kehilangan ya, seorang teman yang baik ya, orang yang dia sayangi, seperti itu. Teman-teman, kemunculan Three of Cups tadi ya, juga menggambarkan beberapa di antara dia ini complicated. Nah, ini menarik energi hubungan rumit. Kalian sudah pun faham ya, mungkin ada penglibatan orang lain. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, lebih didominasikan oleh zodiak Scorpio dan Taurus. Nah, ini teman-teman, mungkin Scorpio, mungkin kamu Taurus, dia Scorpio, atau dia Taurus, kamu Scorpio, seperti itu ya. Daripada kartu mayornya, Scorpio dan Taurus sangat mendominasi. Dan kita coba lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak yang lain seperti Cancer, Aries, Leo, Virgo, Gemini, Libra, Sagittarius, Taurus dan juga zodiak Capricorn. Nah, ini teman-teman adalah zodiak-zodiaknya dan kita coba lihatkan ya, di saat kamu menghindarinya. Nah, ini kan kekecewaan dari dirinya. Maka kita lihatkan di saat tidak lagi mendapat perhatian kamu, kasih sayangmu, di saat tidak lagi ada orang yang membantu ya, mendukungnya. Teman-teman, kita lihatkan di sebalik kekecewaannya, apa yang sangat dia harapkan darimu saat ini? Apa yang paling dia harapkan dari kamu saat ini jikalau kamu benar-benar menutup telinga, menutup akses dan tidak mahu lagi mendengar storynya? Maka teman-teman, kita lihatkan apa yang paling dia harapkan dari kamu saat ini. Wow, teman-teman, Girl with a Snake. Nah, ini menggambarkan energi yang agak sulit untuk dilepaskan ya. Saya menangkap seorang yang agak pengontrol, narsistik, dan seorang yang sebenarnya ingin mengontrol kamu ya. Teman-teman, ini lebih menarik energi hubungan yang agak posesif, agak toksik ya. Dan Girl with a Snake menggambarkan sulit untuk melepaskan. Ada lilitan di sini, seekor ular yang melilit gadis ini ya. Teman-teman, in other words, saya merasakan orang ini sulit melepaskan kamu ya. Seperti ingin mengikat kamu, tidak mahu melepaskan kamu pergi. Itu yang paling dia harapkan, agar kamu tidak pergi darinya ya.
Nah, teman-teman, kalian sesuaikan apakah ini menarik energi hubungan yang sangat toksik ya. Stab in the back. Wow, ini lebih menggambarkan selain daripada heartbreak, kekecewaan tadi, teman-teman, ini menggambarkan energi seseorang yang merasakan sempat dikhianati ya. Mungkin mengalami kesulitan untuk berdepan bahawa yang bersalah itu dia. Tetapi apabila kamu mulai menghindarinya, dia sempat merasa dirinya dikhianati oleh kamu ya. Atau sebaliknya, kalian sesuaikan. Detik ini teman-teman dengan kemunculan heartbreak, saya menangkap seperti seseorang yang lagi kaget, terkejut di saat kamu benar-benar menghindarinya. Maka teman-teman dengan gabungan girl with a snake, saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar berharap yang kamu tidak akan pergi darinya. Baik teman-teman, menggunakan kartu ini pula ya, kita lihatkan apa yang ingin kamu tahu dari hatinya saat ini. Teman-teman, ini kartu zodiak ini terjatuh dari kartu ini ya. Mungkin kartu ini termasuk di dalam deck ini ya. Okey teman-teman, di sini kemunculan zodiak Scorpio. Ini mungkin ada kartu yang sudah bercampur aduk. Teman-teman, tidak ada kebetulannya ya. Nah, di sini ada gambar kucing putih, teman-teman. Mungkin orang ini memiliki haiwan peliharaan, seekor kucing putih, atau ini mungkin haiwan peliharaan kamu ya. Walaupun deck ini bercampur aduk, tetapi kemunculan zodiak Scorpio memang mendominasi dari tadi ya, kemunculan kartu Death. Okey teman-teman, zodiak Scorpio juga masuk ke dalam readingan hari ini ya. Okey teman-teman, kita lihatkan apa yang dia ingin kamu tahu dari hatinya saat ini setelah kamu menghindarinya. Teman-teman, orang ini mungkin ya ingin menjelaskan sesuatu kepada kamu, maka kita dengarkan pesan hati darinya. Apa yang dia ingin kamu tahu dari hatinya saat ini? Okey teman-teman, di sini ada tanggal 1, tanggal 5 dan juga tanggal 15. I have to take care of my child. Wow, ini seperti seseorang yang sudah ada anak ya. Entah sudah ada pasangan, seorang janda atau duda yang sangat memprioritaskan anaknya. Maka detik ini mungkin teman-teman, dia mungkin menjelaskan, dia faham teman-teman mengapa kamu menghindarinya ya. Mungkin banyak keutamaan, prioritasnya diberikan kepada anak ini. Maka teman-teman, kamu sesuaikan apakah dia ini seorang janda atau duda, orang yang sudah ada anak ya. I have to take care of my child. Mungkin anaknya memerlukan perhatian yang khusus. Teman-temannya membuatkan dia seperti sempat mengabaikan kamu ya. Lalu kamu menghindarinya. Di sini ada tanggal 15. Kalian sesuaikan apakah ini menarik tanggal lahirnya atau mungkin tanggal lahir kamu di sini ya. Di sini ada tanggal 16. Nah, ini tanggal-tanggal yang cukup signifikan. Kalian sesuaikan ya, tanggal perpisahan, tanggal pertemuan, tanggal lahir atau mungkin teman-teman tanggal-tanggal tertentu ya. I fight alone for my financial stability. Teman-teman, dia ingin kamu tahu setelah kamu menghindarinya, memang tidak ada orang lain yang membantunya. Dia perlu berdiri di atas kakinya sendiri untuk membantu dari segi keuangan. Untuk menstabilkan kondisi keuangannya, teman-teman, dia perlu berjuang seorang diri ya. Memang tidak ada orang lain yang membantunya. Tanggal 16. Okey teman-teman, di sini tanggal 27. I feel like you are acting too aggressively. Beberapa yang lain teman-teman, sosok ini sempat merasakan kamu mungkin you're coming on too strong ya. Seperti terlalu mengejarnya mungkin ya. Atau dia merasakan pergerakan hubungan kalian bergerak terlalu cepat. Nah ini teman-teman mungkin orang yang belum siap untuk benar-benar serius dengan kamu. Tetapi mungkin kamu di sini yang menginginkan sebuah keseriusan darinya. Ataupun kebalikan, kalian sesuaikannya. I feel like you're acting too aggressively. Maka di sini teman-teman, jika sosok ini belum siap, maka dia belum bisa memberikan kamu kepastian. Nah ini yang membuatkan kamu udah malas menunggu dan menghindarinya. Di sini ada tanggal 2, tanggal 7 dan tanggal 27. Teman-teman, kamu sesuaikan apakah ini menarik tanggal lahir, bulan lahir ya. Bulan Februari, bulan Julai seperti itu ya. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 24. We both know that our relationship is complicated. Nah, ini teman-teman menangkap energi hubungan complicated tadi ya, hubungan rumit. Kalian berdua sudah pun tahu hubungan ini seperti apa. Ini memang menarik energi hubungan rumit. Teman-teman, tanggal 24. Nah, ini yang perlu kamu tahu dari dalam hatinya ya. Kita lihat lagi. Mungkin teman-teman secara tidak langsung seolah-olah orang ini ingin menjelaskan ya. Apa yang terjadi sehingga membuatkan kamu pergi, mulai menghindarinya. Teman-teman, di sini tanggal 22,
Why do we let age bother us so much? Nah, ini dengan kemunculan kartu seperti ini, teman-teman, selain daripada hubungan roommate, ini melibatkan perbezaan yang cukup ketara. Mungkin perbezaan usia yang double the age ya. Mungkin perbezaan di antara 20 tahun seperti itu ya. Perbezaan usia. Salah satu mungkin lebih muda, jauh lebih muda, dan salah satu mungkin lebih berusia seperti itu ya. Perbezaan usia yang sangat ketara di antara kalian berdua. Okey teman-teman, kemunculan angka 43, tanggal 4, tanggal 3. Are you willing to go through all the difficulties with me? Teman-teman, sosok ini ingin kamu tahu ya. Jikalau kamu tidak menghindarinya, apakah kamu sanggup untuk seperti melalui segala kesulitan hidup bersamanya? Teman-teman, kerana orang ini mungkin mengalami beban yang sangat berat ya. Mungkin kondisi keuangannya tidak baik-baik saja. Maka teman-teman, jikalau kamu tidak menghindarinya, apakah kamu sanggup berdepan dengan situasi hidupnya? Kerana di sini teman-teman, ini energi yang menekankan hidupnya yang tidak baik-baik saja. Masih perlu bertarung, berjuang ya. Dan mungkin ada kesulitan dari segi kehidupan. Dan dia tidak mahu to drag you along, membebankan kamu ke dalam hidupnya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihat lagi pesan apa yang perlu kamu tahu dari hatinya. Kemunculan tanggal 17. Teman-teman, I often wonder if you feel the same way I do. Ada hal-hal lain yang membuatkan dia bertanya-tanya ya. Apakah kamu mempunyai perasaan yang sama, pandangan yang sama, rasa yang serupa, seperti mana dia rasakan ke kamu? Nah ini teman-teman, di sini ada banyak kartu-kartu pesan, maka teman-teman ambil yang bisa direlate sahaja ya, yang resonate sahaja. Under the deck di sini teman-teman menarik tanggal 30. I admit I'm also dealing with other people and I don't know who to choose. Beberapa yang lain teman-teman seperti ciri-ciri tadi ya, hubungan ataupun energi hubungan tadi yang melirik mata ke kiri dan ke kanan, dan dia mengaku dia berdealing lebih daripada satu orang. Nah ini mungkin menarik energi orang yang tebar pesona sehingga membuatkan kamu menghindarinya. Dan dia mengakui berdealing lebih daripada satu orang dan belum tahu untuk memilih sesiapa. Tetapi setelah kamu mulai menghindarinya, apakah ada perasaan sakit itu? Sudah tentu ya. Apakah ada rasa kehilangan itu? Sudah tentu teman-teman. Di saat kamu mulai menarik diri, menghindarinya, walaupun dia berdealing dengan orang lain, walaupun dia belum menentukan pilihannya, teman-teman sudah pasti ya, rasa kehilangan itu pasti ada. Maka teman-teman, di sini ada pengakuan dari hatinya, dia memang berdealing dengan orang lain selain daripada kamu di sini ya. Okey teman-teman, zodiak dan tanggal-tanggalnya sudah saya berikan. Kita cuba lihatkan ke arah huruf-huruf nama ini ya. Okey teman-teman, seperti biasa kita lihatkan ya, saya singkirkan. Nah, di sini ada gapnya teman-teman. Saya ambil saja yang ini ya, singkirkan bahagian ini. Kita ambil sisanya. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf B, U, K, T, C, O, X, H, A, R, I, L, W, S, E, F, V, J, N, Z, D. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa jika seseorang tidak pernah menghargai kehadiranmu, ya, lebih baik kamu menghindarinya. Kerana terkadang dibutuhkan patah hati untuk menyedarkan kita dan membantu kita melihat bahawa kita jauh lebih berharga daripada apa yang kita terima. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.